pernyataan sikap ratusan jenderal atau perwira tinggi purnawirawan yang menjadi istimewa adalah orang-orang yang menjadi motornya adalah orang-orang yang tidak bisa kita abaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, adalah bagian dari masa-masa awal kesulitan Republik ini berdiri. Maka kita harus dengarkan. Seperti itulah sebuah bangsa bertumbuh. Ada Pak Tri Sutrisno, ada Pak Farurasi, ada pokoknya 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sebelum acara ini saya mendapat informasi bahwa hari ini juga ada pertemuan pernawiran yang sama di Magelang. Saya belum mengkonfirmasi, tapi saya dapatkan informasinya dari seorang pernawiran perwira tinggi. Sebenarnya ini adalah perdebatan yang sangat bagus. Sangat bagusnya adalah semakin membuat kita menjadi matang sebagai sebuah bangsa. Oh, ternyata di dalam pertumbuhan bangsa itu harus ada pertarungan ide dan gagasan. Soal tujuannya kita simpan pada episode berikutnya. Maka untuk itu saya mengundang orang yang sangat saya hormati. Anda pasti mengenalnya, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional yang juga adalah seorang suhu dalam banyak peristiwa politik. Yang terhormat Pak Hendro Priyono. Pak Hendro, terima kasih ya. Terima kasih Pak Akbar. Jadi saya sangat merasa terhormat karena Bapak itu harus pulang dari Australia untuk ke sini, dan memang ada acara di sana ya Pak ya. Ya, gitu. Kebetulan baik. lagi ada. Iya. Pak Hendro, itu pembukaan saya tadi. Sedikit saya agak tambah waktunya karena orang pengen melihat sebenarnya mau kemana arah pembicaraan kita. Kalau hanya sekedar bahwa ada peristiwa, oke. Tapi kan kalau bicara dengan Bapak itu kan konteksnya lebih besar. Bisa geopolitiknya, bisa juga pada politik praktisnya. Saya mulai dulu dengan pertanyaan begini, tolong ditampilkan. Ini tuntutan ini serius Pak. Dari kebanyakan tampaknya adik-adik Bapak ini. Yang satunya senior Bapak ya, Pak Tri Sutrisno. Tetapi saya lihat ini di antara yang bertanda tangan ini Bapak yang paling senior ya, selain Pak Tri ya. Poin pertama itu kembali ke Undang-Undang Dasar. Ini adalah tuntutan dari para purnawirawan, sudah lama saya dengarkan. Yang kedua, mendukung kerja Merah Putih kecuali pembangunan IKN. Ketiga, penghentian PSN PIK 2, Rempang dan seterusnya. Kemudian menghentikan tenaga kerja asing masuk Indonesia. Pemerintah wajib melakukan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara. Yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Semakin serius. Kedelapan, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas. Yang terakhir, melakukan pergantian Wakil Presiden. Menjadi serius. Mohon pikiran dan informasinya Pak Hendro, apa yang sedang terjadi? Ya, ada sesuatu Pak Akbar yang aneh. Saya sama teman-teman saya Pak Parman sama Pak Wirawan berdiskusi sendiri kami. Kok ada yang aneh ya gitu? Apa? Ini pernyataan dari forum, pernyataan sikap ini kan sudah bulan Februari. Oh, Februari? Iya. Bukan kemarin ini ya? Bukan. Oh, oke. Sekarang kan udah bulan akhir bulan ini, hampir Mei ya. Berarti sudah 2 bulan yang lalu? Sudah 2 bulan. Oke. Jadi karena ada keanehan, kami diskusi. Ya, saya anggap adik-adik saya, generasi penerus bangsa kita ini kan pasti lebih pandai lah dari kami, karena kami kan frame of mind-nya zaman dulu. Yeah. Nah, kalau frame of mind zaman sekarang ya kita ini bukan apa-apa. Cuma kan kita mengenyam karena hidup duluan, mengenyam pengalaman. Pengalaman kalau ada keanehan begini, mesti ini ada sesuatu di balik ini. Ada yang main di sini. Pernyataan ini pada bulan Februari nggak jadi apa-apa. Dianggap suatu hal yang
biasa. Iya benar, Februari itu. Nah, Iya. itu kan. Iya. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba jadi besar, Viral gitu. jadi viral, jadi satu fenomena sosial ya, yang menurut saya bisa menjadi suatu gerakan sosial besar yang berbahaya kalau tidak cepat pada tanggal 21 ya kalau saya nggak salah, kemarin April, 21, ya. PPAU menyatakan bahwa itu bukan atau tidak ada kaitannya dengan angkatan udara, gitu, dengan purnawirawan angkatan udara. Begitu juga angkatan darat PPAD, kemudian PPAL. Ya, melakukan yang sama. Kami merasa lega, alhamdulillah, karena purnawirawan ini kan satu simbol dari integrasi bangsa. Kenapa? Karena mereka punya suatu legalitas moral. Karena selama hidupnya, selama dinasnya mereka mengabdi untuk NKRI. Untuk itu Pancasila, Undang-Undang 45. Jadi memang mempunyai suatu kewajiban moral dan legalitas moral yang kalau kita secara kelompok itu diorganisir di Persatuan Purnawirawan itu yang mempunyai suatu legalitas yang mempunyai satu legitimasi yang legal. Jadi kalau di luar itu kan kita mesti pelajari legitim atau tidak ya. Kita juga harus pelajari pada saat kita melangkah atau berbicara atau berpikir sesuatu kan pasti ada anunya lah, ada kaitannya dengan keadaan, perkembangan keadaan. Kalau ada sesuatu yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian menjadi satu fenomena sosial yang membola salju tiba-tiba, artinya ada sesuatu. Saya lihat sesuatunya apa, kami diskusi. Loh, kita kan sekarang sedang berada dalam perang, Pak. Dalam perang ekonomi, perdagangan, dan finansial. Yang berperang itu dua kutub. Tutupnya terang-terang aja saya bilang Amerika Serikat dengan Cina, dua kutub itu. Yang menang nanti jadi areng, Pak. Yang kalah jelas jadi abu. Gitu. Nah, kita jangan sampai jadi asbak, jadi abu, kita kena. Ini dalam keadaan kayak begini kok kita membicarakan sesuatu masalah yang sangat kecil dibandingkan dengan masalah negara Republik Indonesia yang dihadapi di tengah-tengah perang dunia finansial ini. Memang rakyat awam kan tidak merasa, tidak seperti ada bom jatuh di negara kita, di rumah kita, enggak. Tapi semakin lama kan makin mencekik gini. Dan kita bisa mati gitu. Dalam keadaan kayak ginilah saya sangat mengapresiasi PPAU, PPAD, dan PPAL. Sudah begitu. Dan karena apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya sama dengan harapan kita. Jangan mengganggu Prabowo. Jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Kalau kita, saya kan juga bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya. Ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presiden ya?
Kelanjutannya ya tadinya kan tidak, makanya kan tidak ada apa-apa kan, tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Menurut saya udah nggak benar. Yang nggak benar itu adalah yang merekayasa ini di belakangnya. Jadi saya ingat pada masa-masa waktu kami masih aktif, selalu saja kita rasakan tidak bisa dibuktikan ada permainan namanya clandestine, yaitu permainan intelijen dari negara-negara besar. Clandestine itu kita tidak kelihatan. Jadi kita bicara sebagai teman, dia ngundang makan malam, kita diajak kita sama-sama kita di Bali nonton. Tapi otaknya itu mau membunuh kita. itu intelijen. Atau mempengaruhi kita supaya mengikuti kehendak dia. Apa konteksnya Pak dalam hal ini? Proyeksinya ya Pak, posisi yang sekarang kita bersama kan supaya nggak kegencet kita di antara 2 gajah yang bertarung. Kan kita jelas-jelas berdiri di BRICS. Nah, kita jelas berdiri. Ya tentu marah dong yang satunya. Nah, kita ini kan sekarang berpegang kepada praksis dari politik bebas dan aktif. Tapi politik bebas dan aktif itu adalah policy kan, menjabarkan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Tapi kita mesti mikir national interest dong. Seperti si Donald Trump juga sekarang kan begitu pragmatis untuk kepentingan bangsa dia. Kita juga buat kepentingan bangsa kita. Kita juga harus berdiri yang membuat kita tidak jadi asbak. Nah, jadi kalau langkahnya menurut saya Pak Prabowo dengan administrasinya sekarang, biar jalan Mbak. Kita dukung, jangan diganggu. Kalau diganggu dengan memaksakan saran-saran kita yang memang konstruktif, menurut saya tidak jelek kan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi jangan memaksa gitu, jangan mendikte sehingga dia jadi tidak demokratis. Ya, jadi kan diktator kalau misalnya sampai mengikuti. Diktator tidak hanya berasal dari bawah Pak, dari diri sendiri, kadang-kadang dari luar memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah itu namanya udah bukan saran. Karena kan pikiran kita sebagai rakyat kan beda dengan orang yang kita pilih mewakili kita, pemerintah. Mereka kan punya banyak senjata. Senjatanya dia adalah senjata penggalangan dengan keras, dengan cerdas, dengan lunak. Yang kita nggak punya kan. Penggalangan lunak kan misalnya kalau CIA itu yang dia sebut penggalangan lunak itu ya clandestine itu. Pakai duit gitu. Pak. Ini penting nih. Emang ada clandestine itu di sini? Selalu ada Pak. Nah jadi begini. Ada satu jasanya Donald Trump kepada Republik Indonesia. Yaitu membubarkan USAID. Membubarkan USAID satu-satunya. Sesudah itu yang merugikan kita semuanya. Tapi USAID itu karena tidak menguntungkan dia, tapi buat kita tidak menguntungkan juga karena ada 4 orang Pak teman saya mantan CIA yang kerja di USAID. Ya udah jelas kerjanya kan sama juga kita purnawirawan juga kan kita tetap komit dengan NKRI. Dan mereka ada di sini. Ada di sini di Singapura. Dengan USAID dibubarkan mereka pada pulang. Dan itu Pak yang mengganggu kalau kita mau bikin pembangkit listrik, tenaga air, PLTU apa itu yang mengganggu lewat NGO kan lewat USAID. Itu yang pengalaman kami itu jadi kita kalau tiap kali dibantu itu waduh hati-hatilah. Karena ini ada permainan, kita lihat dulu tuh siapa, pensiunan sana semua. Jadi memang pensiunan mereka itu masih menjalankan misinya mereka juga. Kayak gitu kita harapkan juga kan purnawirawan TNI ini juga, ABRI juga, yang masih tetap komit seperti mereka begitu. Kita juga harus tetap mempertahankan NKRI. Jadi kita mengkritisi, jangan sampai menghancurkan negeri kita sendiri.
Yang kita kan seringkali karena kita begitu ideal, begitu besar idealisme kita, sampai kita lupa kadang-kadang bahwa itu tidak cocok dengan keadaan sekitar kita. Menurut Bapak, kecenderungan itu ada dalam pikiran beberapa orang yang mengambil sikap membuat catatan penting bagi banyak orang juga ini? Saya rasa yang banyak memahami itu orang-orang dari komunitas intelijen. Karena pengalaman, bukan lebih pintar. Ini pernyataan sikap ini sesuatu sosial fenomenon. Jadi biasa aja. Tapi sekarang tiba-tiba kok menggelinding jadi bola salju. Terus untung ini Persatuan Purnawirawan TNI ini cepat gitu. Dan sesudah 2 bulan cepatnya itu. Tapi paling tidak menghentikan ini besar menjadi suatu gerakan sosial yang besar. Kalau menjadi satu gerakan sosial yang besar, Pak Akbar, bahayanya ada yang nimbrung. Tinggal satu, kalau ada tokoh nasional yang sangkuni, dulu istilahnya tuh sangkuni. Ada tokoh yang tiba-tiba nih jadi tokoh. Karena sebetulnya dia nggak kerja apa-apa, tapi melihat kayak begini, kalau ada tokoh sangkuni muncul, ini sangat berbahaya. Kata istilah kita itu orang yang menang di tikungan ya? Ya, mengail di air keruh sama. Yang mengail di air keruh, tiba-tiba terkenal dia. Terus itu ujung-ujungnya kepada dieksploitir oleh pihak clandestine itu, siapa dipakai yang mengendalikan mereka? Nah, siapa? Ini nanti akan muncul. Untung Persatuan Purnawirawan cepat dan juga dari pemerintah juga menyampaikan sesuatu. Tapi di sini yang paling penting karena ini dari bawah, Pak ya, dari floor. Alangkah bagusnya juga penjelasannya dari floor. Saya appreciate ya Pak Akbar Faisal. Dan saya appreciate betul para purnawirawan di organisasi yang memang berlegitimasi legal, yaitu itu tadi PPAU, PPAD, PPAL. Sehingga saya buru-buru datang ke sini. Saya lihat begini Pak ya. Karena moralnya purnawirawan itu yang dijunjung nilai-nilainya sama dengan moralnya TNI. Apa sebetulnya? Moral TNI itu sebetulnya disiplin, Pak. Oke. Ya, disiplin, persatuan, baru mentalitas, baru profesionalisme. Cuma 4. Tidak ada demokrasi sebetulnya. Di tentara nggak ada demokrasi, Pak. Iya, iya. Ya, kalau kita bikin kamu maju ya dari lambung sana kiri, kanan kamu kiri. Dia bilang, komandan, kenapa mesti saya? Kan masih ada yang lain. Nah, itu nggak bisa di tentara begitu. Jadi kehidupan tentara sebetulnya nggak ada demokrasi. Nah, tapi disiplin. Tapi begitu tentara masuk ke ranah politik, disiplin masih dibawa. Itu keuntungannya. Keuntungan bagi aspek politik. Kalau tentara masuk di politik masih membawa disiplinnya sebagaimana tentara, maka terjadilah Cina, terjadilah Vietnam pada maju. Disiplinnya tetap tegak. Pasar boleh bebas, boleh liberal, boleh. Tapi tetap stabilitas nasional dijaga. Kalau tidak, ambruk. Kayak Amerika, Pak, kita lihat. Tiap ganti presiden dia ganti arah kan. Arah politik beda. Ini kan rentan. Tiap keputusan, coba aja. Dari dia bilang 245% untuk Cina. Tiba-tiba dia ribut sama Elon Musk, marah sama dia. Bentrok. Dia lantas lunak. Khusus untuk semikonduktor, enggak. Itu kan kontrol siapa Pak? Iya. Itu cara pikir pedagang biasanya kayak gitu. Ya. Kan begini Pak. Saya lihat 1981 ya. Vietnam mendeklar sebagai satu negara terbuka yang saya sangat ingat begini. Konstitusi dia pasal 1 ayat 1, warga negara Vietnam boleh beragama dan boleh tidak beragama. Itu satu tunjuk bahwa ini adalah kebebasan. Nah, itu Vietnam. Tahun 83
Deng Xiaoping di negaranya mendeklar pembaharuan di segala bidang. Yang dia bilang kucing itu warnanya apa aja. Warna apapun yang penting bisa nangkap tikus. Tikus. Okay. Artinya stabilitas nasional, stabilitas pemerintahan, stabilitas politik tetap dipegang. Pasar boleh bebas, Pak. Banyak orang kaya tiba-tiba. Dan Vietnam maju, Singapura maju, Cina maju. Singapura kan Lee Kuan Yew pidato udah berapa kali kan. We are Singaporean. For Singaporeans, number one is discipline. Demokrasi after that. Maju dia. Jadi persoalan sekarang di kita, kalau mau maju memang keputusan-keputusan politik itu jangan terlalu lama. Dan jangan bergonta-ganti seperti liberal demokrasi. Kita kan punya demokrasi sendiri. Kita bukannya menolak demokrasi, tidak. Tapi demokrasi itu kan jalan, bukan tujuan. Tujuan kita bukan itu. Jangan seperti Amerika ngomong sama Arab Spring. Seolah-olah demokrasi, mendemokrasikan Arab dengan demokrasi. Itu kan nggak jelas. Iya, Pak. Ya, jadi gitu, Pak. Jadi menurut saya sah-sah aja. Jadi tentara di demokrasi justru membuat demokrasi itu matang, tidak ke bawah kemana. Jangan demokrasi itu yang sebetulnya demokrasi itu menjunjung tinggi etika kan, Pak. Etika itu harus diisi dengan disiplin supaya tetap punya nilai praksis. Artinya kalau praksis sama praktek lain. Praksis itu punya nilai kebenaran. Kalau praktek kan bebas nilai. Bebas nilai. Iya, itu. Pak, menarik sekali. Selalu membuka pikiran kita, karena kalau melihat situasi seperti ini kan kita tidak bisa hanya dari satu pintu, Pak. Betul. Pak Hendro itu membuka kita banyak jendela untuk memahami ini. Menarik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Tetapi tentu saja saya dalam hal ini sebagai pemandu acara ini harus membuat sebuah situasi di mana kemudian ini menjadi logik di pikiran banyak orang. Salah satunya begini, sambil mempertimbangkan berbagai catatan-catatan Bapak tadi, bahwa militer harus disiplin, kemudian kenapa baru diributkan sekarang, ya kan? Padahal Februari sebenarnya diluncurkan. Oke, kita pertimbangkan itu. Cuman, tidakkah juga yang digambarkan dan dimintakan oleh para senior ini, adik-adiknya Bapak ini teman-teman Bapak ini adalah sesuatu yang dekat dengan problem kita. Contoh misalnya, kalau yang poin 1 kan seperti yang saya sampaikan tadi, udah lama dimintakan. Yang kedua, ini tetap mendukung Pak Prabowo seperti keinginan Bapak, minus pembangunan IKN dengan berbagai pertimbangan yang tidak dicantumkan di sini. Yang ketiga, PSN Rempang. Saya tadi mencoba untuk mengontak kawan-kawan yang bergerak di Rempang, mengatakan belum dibatalkan, tetapi perpresnya itu bla 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 gitu. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk. Ini isu model yang sudah lama dibahasakan teman-teman. Poin 6, 7, 8 ini menyangkut dengan situasi hari ini, Pak Hendro. Reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan korupsi. Sebenarnya kan itu adalah normatif ya. Tetapi pada situasi seperti ini menjadi dekat di situasi kita karena banyak yang kita dengarkan. Bla bla segala macam lah. 7. Ini kebetulan saya agak detail soal ini. Mengembalikan Polri dalam fungsi Kantipmas. Ini kita dengarlah ada revisi undang-undang Polri, undang-undang TNI yang sudah diratifikasi dan kemudian menimbulkan perdebatan hebat, undang-undang kejaksaan, revisi KUHP segala macam, panjang ceritanya. Dan yang paling mengerucut hari ini adalah poin 8, penggantian wakil presiden. Ini menjadi tidak sederhana. Saya sempat mengontak Pak Wiranto sebagai penasihat presiden, senior presiden soal itu. Saya sampaikan kepada Pak Wiranto bahwa Pak, menurut saya sikapnya Bapak atas nama pemerintah itu yang paling moderat. Karena ini memang sesuatu yang tidak mudah bagi presiden, seperti yang beliau sampaikan ini, Pak Wiranto mengatakan ini tidak mudah bagi presiden. Maka yang Bapak sampaikan tadi menjadi wajar, jangan dong tekan presiden. Cuma lagi-lagi saya bawa bahwa permintaan dari para jenderal, orang-orang yang hebat yang dia menulis ini juga adalah sesuatu yang dekat dengan situasi kita, Pak. Kalau dibawa pada situasi itu,
Tidakkah juga Presiden perlu merespon, setidaknya memberikan pernyataan bahwa situasi kita seperti ini segala macam. Apa pendapat Pak Hendro? Pak Akbar, kalau ini benar, harus tepat waktu munculnya. Timingnya ya? Timingnya. Oke. Jadi sesuatu itu benar ya, belum tentu tepat ya. Iya. Nah, jadi kalau benar, misalnya benar, kalau waktunya nggak tepat, ya jadi nggak benar gitu. Oke. Nah, apa bedanya? Ini bukan kata-kata dagelan kata-kata ya. Benar tuh kalau kita mau menembak, itu kan pasti kita angkat senapan, kita bidik, benar kan? Betul. Tapi begitu ditembak, kena nggak? Kalau nggak kena berarti kan nggak tepat. Nggak tepat. Nah, salah pula barang ini. ya salah, itulah makanya benar dengan tepat nggak sama. Oke. Jadi, tepat itu mengandung tepat sasaran, tepat waktunya. Oke. Nah, ini kan bisa benar, bisa tidak kalau waktunya tepat dan waktunya tidak tepat. Jadi saya makanya tadi panjang lebar dipancing Pak Akbar Faisal soal kenapa saya bilang tidak tepat waktu. Kan kita kan lagi perang ini Pak. Lagi suasana perang dunia. Cuman bukan ada bom di sekarang, nggak ada. Tapi bom kita ini rakyat. Rakyat kan nggak merasa bahwa sedang di tengah-tengah perang besar kita ini. Perang ekonomi perdagangan finansial. Nggak terasa Pak. Tapi tiba-tiba nanti bisa kayak nuklir, bom ekonomi, tercekek kita nggak bisa makan karena gitu. Ini yang saya sangat appreciate nih ngomong sama Pak Akbar ini. Nah itu tadi masalah ini kalau kontennya ya saya tidak mempersoalkan ini benar atau salah, asal tepat waktu bisa benar, kalau tidak tepat waktu ini salah. Salah gitu, pula barang ini kalau kurang tepat terus waktu. apalagi tadi? Ya, itu tadi yang saya bilang kalau kemudian tuntutannya para senior tadi itu, para tokoh-tokoh itu didekatkan dengan problem, kan sebenarnya kan dia bisa menjadi logik Pak. Ya. Konteksnya kan sama seperti yang beredar di publik ini loh. Maka itu tadi rasanya saya udah ngomong ya, saya udah tua nih, kadang-kadang udah ngomong lagi. Ini sebetulnya aspirasi, perasaan dan pemikiran kita ini kalau ada ketidaktepatan dalam konteks dan waktu, yang meredam itu para tokoh, yaitu para purnawirawan, juga yang meredam supaya kita ini mempelajari sejarah waktu kita masih aktif dulu bagaimana. Ya. Nah, sampai pemerintah turun tangan dengan menjelaskan, menurut saya itu sudah terlalu baik. Ya, sebetulnya itu bukan persoalan. Kita itu menyampaikan satu saran. Seperti tadi saya bilang, saran sudah disampaikan, sudah dong. Namanya juga saran, jangan memaksa supaya pemerintah mengikuti saran kita. Berarti kita yang pemerintah, jangan ini kita sudah pilih jadi pemimpin kita, sekarang kita tepak-tepak kanan kiri, nggak bisa dong. Jadi pemimpin lead in front, dia pimpin di depan. Jadi kita hanya menyarankan, sarannya udah sampai udah nggak bisa memaksa. Kalau memaksa jadi mengganggu perjalanan. Kan banyak yang dipikirkan kepala negara. Konteksnya ipolexos butmil banyak sekali. Ini kita kan tadi saya bilang ini masalah besar tapi menjadi kecil dibandingkan dengan masalah Indonesia yang sedang dihadapi. Itu presiden keliling-keliling situ untuk menyelamatkan supaya negeri ini selamat di dalam perang ini. Jangan sampai kembet-mbet gitu bahasa Betawinya. Dan sementara kita sendiri dalam membesar-besarkan persoalan yang kecil sehingga kita mengecil-ngecilkan persoalan yang besar. Ini gimana ini? Betul. Saya ingin maju lebih selangkah dua langkah ke depan Pak dari apa yang kita bahas ini.
Saya mencoba melakukan penerjemahan lebih jauh dengan sikap ini. Sebenarnya kan sikap dari para purnawirawan ini adalah satu hal. Ya. Coba kenapa sampai saya coba dekati dengan situasi hari ini, karena ternyata itu sama related dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat civil society. Gitu. Dibawa dalam konteks yang lebih detail lagi, tampaknya sebenarnya tujuan dari permintaan yang Bapak bilang jangan jadi desakan dong kepada Presiden ini adalah mereka melihat Pak Prabowo itu sebagai presiden dalam konteks yang lain juga menerima tekanan dan atau terlalu banyak, orang Jawa bilang cawe-cawe. Dalam hal ini tudingannya diberikan kepada presiden ketujuh, dalam hal ini Pak Jokowi. Menjadi rumit situasinya karena Pak Prabowo sendiri mengatakan enggak kok, tidak ada matahari kembar. Pak Jokowi juga mengatakan begitu. Jadi ada kebingungan di ruang publik, terutama masyarakat civil society, untuk melihat bagaimana Pak Prabowo menempatkan diri sebagai pemegang tunggal kekuasaan. Nah, tampaknya ini adalah semacam pesan dan atau mungkin barangkali memang sudah menjadi sebuah desakan, enggak, ambil situasi ini agar kemudian Anda tidak terbebani dalam melakukan pemerintahan. Ada beberapa pihak yang membacanya seperti itu, Pak. Menurut Pak Hendro gimana? Memang tergantung melihatnya. Oke. René Descartes melihat dayung sampan dia di dalam air, dia lihat kok bengkok. Ya, karena dia melihatnya dari salah satu sisi, tidak holistik. Kalau dia angkat itu dayung, kan lurus. Hanya dia masukin bengkok. Ya, itu karena melihat hanya dari salah satu sisi, yaitu hanya dari atas air saja. Jadi tidak lihat secara menyeluruh. Bisa saja benar di satu aspek, tapi begitu dilihat dari seluruh aspek nggak benar. Nah, yang saya dan kawan-kawan ini khawatirkan, cuma jangan sampai kepala negara dan administrasi negara kita ini jadi karena ingin menampung aspirasi, jadi terbawa arus. Itu yang kita khawatirkan. Jangan lupa, saya pernah ngobrol sama siapa nih, Jenderal dulu Panglima Tentara Amerika yang jadi Menlu, Jenderal orang hitam. Powell. Colin Powell. Nah, inilah kalau orang udah tua lupa. Padahal kawan saya itu. Dia bilang ke saya bilang kamu jangan main-mainin NGO terus dong, saya pusing ini. Bapak ngomong gitu langsung? Ngomong saya. Ya. Tapi orangnya udah meninggal sih. Ya, tapi saya lupa, nanti mungkin saya bisa bilang siapa yang ikut dengar. Karena saya bilang saya pernah jadi sekretaris presiden Soeharto, Sesda Lobang, sekretaris pengendalian operasi pembangunan. Saya merasa semua proyek kita kamu ganggu melalui NGO. Dia bilang, loh NGO kamu pegang dong. Dengan megang NGO kan bisa kita kendalikan. Loh, berarti dia mengendalikan ini NGO ini. Kayak kesimpulan saya begitu. Mbak Pau juga ini orang kan. Jadi itu permainan Pak Akbar. Kita mesti hati-hati Pak. Waktu ada Pak Luhut Panjaitan bilang ini semuanya tidak terkecuali harus diaudit. Saya pikir wah clear ini. Senang saya karena permainan clandestine mereka paling tidak agak sulit jadinya. Nah, tahu-tahu sampai sekarang kan nggak diaudit kan Pak? Iya itu karena gagahnya mereka dalam mempertahankan itu. Ya tidak semua NGO, jangan terus ntar habis podcast Pak Akbar NGO ada ributin saya, nggak semua. Tapi ada Pak yang dimainkan oleh mereka. Nah ini jadi suara disebutnya suara civil society. Bahaya Pak. Yang mereka gerakan itu bisa pembangkangan sipil, bisa perlawanan sipil, bisa kudeta sipil juga kayak di film Filipina zaman Marcos dulu. Iya, jadi ini jelek Pak.
konteksnya sangat berbahaya buat kesatuan bangsa kita. Makanya kan administrasi Pak Prabowo sekarang kan merangkul semuanya. Merangkul. Tapi kita kalau dirangkul jangan jadi kalajengking dong. Kalau dipegang tangan kalajengking kan tetap gigit. Itu jangan sampai begitu. Jadi saya minta para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, purnawirawan selalu membaca ini dengan saksama dan cerita tentang pengalamannya. Jangan jadi ngajarin, jangan mau di depan. Begini kita, contoh nih ya, contoh. Kita kan ngalami dulu bagaimana konsep negara bangsa, konsep Westphalian. Udah ngomong kan ya. Nah ini gejala pikun kan, saya udah ngomong. Konsep Westphalian itu kan mengibarkan sovereignty. Ya kan? belum. Ini baru nih. Belum. Okay, jadi tidak boleh ada negara yang mencampuri urusan negara lain. Iya. Tapi kan digiring terus sampai ke Montevideo di mana? Montevideo di Uruguay ya. Uruguay. Bolivia kayaknya. Enggak, Uruguay. Ya? Uruguay. Okay. Nah, itu digiringnya kepada apa? Semua negara di dunia harus berada di bawah hukum internasional. Pak, hukum internasional kan bukan hukum sebenarnya. Itu yang bikin bukan legislatif internasional, bukan. Karangan dia kan hukumnya. Ya, yang mengendalikan dia, law enforcementnya di dia kan. Jadi hukum internasional terus yang pakai dia. Yang digunakan hukum itu kan etika Pak, etis, mempunyai nilai-nilai norma yang etis. Tapi sama dia nggak dilaksanakan secara praksis, secara praktek. Praktek itu apa? Semau dia. Nah itu giringan yang tolong kita ini yang tua-tua menceritakan bahwa kita dulu mengalami ini cerita-cerita seperti ini. Ya, tolong jangan sampai keledai itu jatuh di lubang yang sama. Nah, kan kita udah ngalamin berapa kali MOU ditandatanganin Presiden Soeharto. Berapa yang terrealisir? Baca aja, gitu. Nggak usah saya perpanjang. Jadi kalau selama kayak begitu sikap pelin-pelan dan standar gandanya Barat, apa kita masih harus percaya sampai sekarang? Seperti itu Pak. Jadi saya bilang Pak Akbar, cara finansial kita kan juga dijajah nih dalam perang ini. Coba orang menonjol kayak Pak Akbar Faisal, tolong pinjam duit. Kalau duit $1, $2 bisa. Coba pinjam 1 juta ke atas. Buka akun di Singapura apa di luar negeri. Wah, repot kita. Nggak dapat Pak. Itu penjajahan Pak. Dia enak aja bilang political expose personnel. Political expose personnel. Jadi secara politik punya pengaruh. Itu kena disebut PEP. Nggak bisa Pak dapat fasilitas perbankan. Kalau toh ada, saya yakin ada, saya tahu ada beberapa orang. Tapi kan main 4-4 gulipat begitu, main selesai. Tapi kalau secara formal buka akun, pinjam duit, gak bakal dapat. Karena itu kita lihat do penjajah. Saya herannya mereka buka di sini ada buka perusahaan pialang saham, kok boleh? Dia boleh cari makan di tempat kita. Menggunakan data kita. Kita nggak boleh cari makan di dunia ini. Dan itu Pak tidak ada batas waktu. Misalnya Pak Akbar, sampai kapan jadi political expose personal? Tidak ada. Jadi seterusnya sampai mati nggak bisa jadi konglomerat. Iya. Mungkin Pak Akbar nggak punya cita-cita jadi konglomerat. Tapi enggak berbakat Pak. Tapi Pak nggak bisa punya. Dan itu dijatuhkan begitu saja. Vonisnya tanpa alasan. Nah ini cerita harus diceritakan kepada generasi penerus bahwa kita berada dalam alam penjajahan sebetulnya. Walaupun tidak fisik. Dari dulu mereka bilang kita berpolitik etis, tapi nggak etis. Yang menyenangkan kalau berbicara dengan senior yang menjalani banyak peristiwa perjalanan Republik seperti Pak Hendro itu adalah kita mendengarkan banyak cerita seperti ini. Dan saya tidak bisa bantah itu Pak.
Saya belum bisa buka sekarang, tapi baru saja saya mendapatkan sebuah data, dokumen, dan sebuah skenario di mana negara ini diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh mereka. Saya gunakan kata mereka. Sampai di situ dulu saya mau sampaikan ini. Tapi yang penting saya sudah spill sedikit nih. Saya tidak bisa bantah apa yang Bapak sampaikan. Kita hormati itu, Pak. Ini kita menuju pada akhir-akhir dari diskusi kita. Tapi lagi-lagi kan ini adalah forum politik di mana saya harus memediasi banyak pemahaman orang di luar sana yang mungkin belum sampai pada tahapan yang kita dan atau Pak Hendra sampaikan tadi itu. Maka saya buat menjadi lebih logik bagi mereka. Salah satunya dengan pikiran seperti ini. Realitasnya ada beberapa poin, ada beberapa situasi di mana memang tampaknya sinyal harus dikirim kepada Presiden bahwa situasinya tampaknya bisa menjadi tidak baik-baik saja apabila radar kita tidak diperkuat. Dalam konteks perundang-undangan misalnya, saya buka. Mahkamah Konstitusi itu telah menurunkan presidensial threshold 0%. Jadi misalnya kalau saya, ada partai yang mendukung saya bisa menjadi calon presiden nih nantinya nih 2029. Partai-partai lain yang tentu saja harus memikirkan dirinya akan mengatakan begini, oke, ini ada pintu nih bagi saya atau orang dari partai saya menjadi presiden. Itu satu pintu dulu. Pintu kedua lagi kita tunggu ini, Pak. Kalau Mahkamah Konstitusi juga menurunkan parliamentary threshold sebagai syarat bagi seseorang untuk sebuah partai lolos ke Senayan dan kemudian berbicara lebih banyak dalam konteks perpolitikan nasional, diturunkan menjadi 0% juga, maka presidensialnya sudah dibuka 0%, parlementarnya 0%. Jadi partai apapun bisa mencalonkan presiden. Wah, ramai situasi ini. Betul. Pada situasi seperti itu, maka orang-orang yang berada di dekatnya presiden sekarang ini akan mengatakan begini, Pak Prabowo, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada kami ikut dalam kekuasaan, tapi ini loh Pak, ada pintu loh Pak. Maka pada situasi seperti itulah kemudian saya anggap bahwa ini menjadi tidak sederhana. Mohon jelaskan kepada kami Pak Hendro dengan pengalaman Bapak yang luar biasa itu, situasi yang akan kita hadapi kalau kemudian ternyata ini betul-betul datang pada situasi kita. Ada banyak pikiran loh Pak menyangkut ini. Begini Pak, tadi kan saya cerita Vietnam sama cerita Cina ya, pembaharuan Deng Xiaoping. Tahun 1986 kita P4, karena saya termasuk Manggala P4. Kita menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kalau Pancasila disebut ideologi terbuka, namanya bukan ideologi lagi, tapi filsafat. Karena itu kita lalu mengubah kata-kata itu bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara, bukan hanya ideologi. Karena tidak ada konteks pemaksaan diktatorial di situ. Nah, dengan ideologi terbuka, memang kita harus siap menghadapi semua tantangan. Tantangan harus dijawab. Kalau ancaman harus kita atasi. Nah, dengan kita melihat contoh ya, contoh seorang kaya raya Pak, yang mempekerjakan banyak sekali buruh, ratusan ribu Pak, namanya Jack Ma. Jack Ma di Cina. Begitu dia mengeritik pemerintah yang membuat pemerintah jadi bingung, Ant Company punya dia yang udah tinggal 3 hari lagi IPO dilarang Pak. Alibaba. Ant dulu Ant Company. Kalau Alibaba masih oke. Tapi kan dia mau go public, kan stop. Tidak boleh. Karena apa? Pemerintah Cina bilang kamu udah mengganggu saya. Sekarang mati aja kamu daripada saya yang mati. Itu. Jadi saya lihat di sini konteksnya Pak Akbar adalah pada minimnya negarawan. Minim negarawan. Jadi orang yang duduk di lembaga-lembaga hukum tadi itu yang kita lihat, loh kok terlalu jauh deviasinya. Terlalu jauh prakteknya dari praksisnya. Karena kenegarawanan yang kurang. Pak, di kaderisasi partai-partai, kita kan bisa juga melihat walaupun kita tidak senang atau dari musuh pun kita harus belajar kan.
ada 6 sampai 7 mulai dari ini Pak yang kita bisa tiru. Kiuncung namanya, Chet Ket Funci, Sin Xiang Cha, Heu Pu Tongyan, Konpu, Liang To Konpu. 7 tingkat. Liang To Konpu 3 orang disuruh pilih untuk menjadi wali kota Shanghai. Tarik selimut tidur Pak, siapa aja yang terpilih pasti hebat. Karena Liang To Konpu kader tinggi. Kalau kita kan partai politik kita belum Pak. Ya, ya. Nah, siapa orang besar masuk partai langsung jadi pembina. Ketua Apa yang dibina? Ya, ya, okay. Kan harus dari bawah Pak. Ya, ya. Nah, walaupun dia bekas pejabat apa masuk partai, tunggu dulu. Ujian dulu, kamu masuk di tingkat kader yang mana? Ya. Ini saya pelajari Pak. Saya rasa Abu Rizal pernah pergi ke Beijing. Mungkin Pak Akbar, kan saya lupa tuh Pak Akbar ikutnya tuh waktu Golkar datang ke Partai Komunis. Kita bukan lihat komunisnya Pak, tapi kita lihat bagaimana mereka melakukan kaderisasi. Meritokrasi internal. Meritokrasi internal di situ. Kalau internal aja bagus Pak, otomatis untuk negara bagus. Betul. Dan ada satu pemeo, kesetiaan kepada partai berhenti begitu Anda sudah menjadi pejabat negara. Begitu. Kalau kita kan enggak. Kamu masih partai apa? Itu masalah kenegarawanan ini kita yang perlu. Dan itu letaknya pada pilar-pilar demokrasi. Pilar demokrasi kan partai politik. Nah di situ yang harus mencetak negarawan. Supaya tidak terjadi yang kayak begini Pak. Nah saya bukan karena dulu menterinya Pak Harto, saya kira bukan ya. Tapi kalau kita lihat positifnya di sana adalah walaupun Pak Harto sangat berkuasa, sama Pak, sama kerajaan Majapahit Pak, 234 tahun Pak sebelum Amerika ketemu, 200 tahun sebelum Amerika diketemukan Columbus, Majapahit sudah berkibar di Asia Tenggara sebagai negara terkuat dan paling sejahtera. Nggak ada pemilu Pak. Majapahit raja, tapi raja yang bijaksana, raja yang diganti oleh anaknya karena kan boleh punya istri banyak karena supaya punya anak banyak. Dia pilih anak yang paling bagus untuk mengganti dia. Persis Lee Kuan Yew, dia tunjuk, dia bilang saya tidak mau kalau yang dipilih oleh rakyat Singapura nanti orang yang akan menghancurkan Singapura yang saya bikin dengan setengah mati menjadi dunia pertama dari dunia ketiga. Nah ini Pak membutuhkan pemahaman tentang beda antara stabilitas nasional, stabilitas politik dan diktatorship. Beda. Kalau kita mau bilang rakyat usul dan memaksa pemerintah, ini kan diktator proletar namanya. Yang beneran diktator proletar ya begini gitu. Kalau negeri komunis kan udah istilahnya bagus, diktator proletar. Nah itu Pak. Jadi tidak bisa itu semasa kita masih mau demokrasi dan demokrasi kita Pancasila. Harus konsekuen dengan 1986. Demokrasi Pancasila ideologi terbuka, bisa di approach dari mana saja, yang penting pemerintahan tetap kuat, stabil dan decision maker. Pak Hendro, terima kasih. Wah sama Pak. Diskusi yang sangat bernas sekali. Sejujurnya orang-orang yang lebih muda dari Bapak itu, kami belajar banyak pada situasi-situasi seperti ini. Pengalaman, mungkin juga bacaan, dan kearifan melihat masalah itu, enggak kemudian kita bisa belajar banyak. Sekali lagi Pak Hendro, terima kasih atas tausiahnya politiknya. Saya terima kasih atas nama Purnawirawan. Walaupun Purnawirawan tidak ngasih mandat ke saya, tapi saya terima kasih karena podcast ini Pak selalu memberi pencerahan kepada masyarakat. Kayak saya juga mohon para tokoh nasional, tokoh Purnawirawan semuanya juga memberikan pencerahan seperti yang dilakukan Pak Akbar Faisal. Ini tempatnya. Terima kasih banyak. Wow, mendapat pujian dari seorang senior seperti ini luar biasa sekali. Pak, terima kasih sekali lagi.